Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita juga sudah bergabung bersama Bang Edi Hasibuan, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia. Selamat pagi Bang Edi. Pagi Bang Edi. Ya, selamat pagi. Ya. Abang sudah mendengar tadi dua penjelasan dari dua narasumber kita Bang. Ada beberapa poin yang juga sebenarnya mungkin masih belum bisa ditangkap, masih menggantung, masih mengawang-awang begitu Bang. Tanggapan Bang Edi? Ya, saya kira memang kalau kita lihat dari maklumat kemarin ya, disampaikan oleh Bapak Kapolri, saya kira memiliki tujuan yang baik ya, bagaimana menjaga masyarakat, kemudian juga untuk menjaga keamanan negara ya. Saya kira memang ini memang sangat penting ya. Bagaimanapun juga masalah negara, keamanan negara adalah memang yang utama ya. Bagaimana biar negara ini bisa aman, kemudian juga paling tidak gangguan Kamtibmas itu bisa dihindari ya. Saya kira memang dilihat ada memang 4 butir kemarin yang disampaikan oleh Bapak maklumat Kapolri disampaikan kemarin oleh Mabes Polri. Saya kira masyarakat juga pasti akan menyambut baik apa yang menjadi isi daripada maklumat Kapolri kemarin. Apakah yang Abang maksud tadi itu menjaga Kamtibmas, artinya maklumat ini Anda sambut baik begitu ya, menjaga Kamtibmas dan lain sebagainya, harus berhadapan dengan kebebasan berekspresi, kebebasan menyatakan sesuatu dan lain sebagainya? Saya kira pastikan mungkin yang dimaksud oleh Mabes Polri dalam Bapak Kapolri adalah bagaimana menghindari yang sebetulnya yang menjadi sasarannya adalah kemarin kita lihat banyak sekali hoax ya yang terjadi, kemudian hoax itu sangat mempengaruhi persepsi masyarakat ya, kemudian sangat mempengaruhi situasi Kamtibmas, dan tentu saja memang hal macam ini memang perlu harus dilakukan semacam pengawasan yang ketat ya, bagaimana menjaga hoax yang kemarin. Kalau kita lihat dalam 2 minggu terakhir ini hoax itu terhadap isu-isu masalah FPI begitu gencar ya. Bahkan kalau kita lihat kemarin pimpinan daripada komisioner Komnas HAM sendiri juga banyak mendapat serangan hoax ya. Dan ini tentu saja memang ini mengganggu dan juga terhadap keamanan daripada termasuk misalnya saat ini Komnas HAM banyak menyampaikan keluar terhadap keberadaan hoax tersebut. Dan saya kira memang semacam ini perlu dilakukan pengawasan ya, perlu juga dilakukan oleh Polri. Dan saya kira memang maklumat ini adalah merupakan perintah kepada seluruh jajaran Polri di Indonesia ya, agar betul-betul melakukan patroli ya terhadap hoax yang berkaitan dengan Bang Edi, ya. Tapi gini, dalam arti maklumat ini kalau dirasakan oleh masyarakat rasanya masih mengawang-awang. Bang, contohnya aja satu ya, tadi kan dikatakan bahwa kalau untuk pemberitaan FPI masih diperbolehkan untuk para pers begitu ya. Namun kalau masyarakat kemudian, yang mana dulu nih, kan iya gitu, masyarakat yang mana dulu, kalau saya merepost atau masyarakat lain merepost dari tayangan, cuplikan atau berita di koran begitu, itu juga termasuk mengakses dan juga menyebarluaskan begitu ya berarti Bang, konten terkait FPI. Jadi agak bingung sebenarnya. Tidak spesifik lah. Saya kira nanti akan ada juga ya, dalam waktu terdekat mungkin pasti ada juga penjelasan secara rinci yang disampaikan oleh Mabes Polri. Jadi maklumat ini belum firm Bang Edi? Batasan seperti apa nantinya gitu ya. Maklumat ini belum firm gitu ya? Kenapa? Maklumat ini belum utuh, belum firm gitu maksudnya? Ya, nanti biar lebih lengkap nanti saya kira Bapak Kadif Humas Polri akan juga menjelaskan sebetulnya batasnya seperti apa ya. Apakah memang itu hanya menyangkut masalah isu-isu menyangkut masalah hoax yang selama ini kita rasakan banyak sekali meresahkan masyarakat, apa itu termasuk dalam lingkup pemberitaan ya. Tapi saya tidak yakin sekali kalau misalnya masalah pemberitaan kalau itu akan menjadi apa. Jadi maklumatnya bersifat apa ini Bang sebenarnya? Kenapa? Maklumatnya bersifat apa kalau Abang lihat berarti? Saya kira memang ini adalah merupakan perintah ya kepada seluruh jajaran Polri ya. Ini adalah merupakan sebetulnya ditujukan kepada Polri ya. Bagaimana biar mereka bisa melaksanakan perintah ini ya kepada seluruh jajaran Polri. Artinya kalau kita lihat kemarin ya ada kelompok-kelompok misalnya yang memang dalam hal ini pembubaran FPI ini memang banyak pro kontra ya. Saya kira dalam hal ini pasti akan terjadi menjadi polemik yang mungkin sangat panjang ya. Tapi bagaimanapun juga semuanya juga harus diatur ya. Dan saya kira kalau kita lihat juga kemarin memang pemerintah bukan berarti misalnya membubarkan FPI kemudian tidak membuka membolehkan ada
organisasi baru ya, saya kira tidak demikian ya. Artinya begini. Kalau organisasi baru juga saya kira diperbolehkan, tentu saja memang semua memang harus mengikuti aturan-aturan. Oke. Bang Edi, artinya begini, kalau tadi Anda menafsirkan maklumat ini adalah bentuk arahan kepada jajaran-jajaran ke tingkat-tingkat satwil lah kan gitu ya di kepolisian di seluruh daerah. Apakah menurut Anda ini sudah cukup firm? Kalau misalnya tadi di awal aja Anda mengatakan tadi belum firm gitu ya, nanti kan mungkin akan dijelaskan lagi. Nah, jangan-jangan ini sudah akan ditindak nih oleh jajaran-jajaran satwil gitu. Sedangkan Zainal Arifin Muchtar, ahli hukum tata negara, menyebutkan di awal SKB aja ini masih juga terbuka ruang diskusi, ruang debat. Jadi artinya masih mengambang juga begitu. Apa kekuatan satwil-satwil men-follow up maklumat ini, Bang Edi? Ya, saya kira memang kalau kita lihat ya maklumat kemarin itu ya, ini kalau saya memberikan pendapat ya, pandangan tentunya, Bapak Kapolri itu sebetulnya pengen sekali seluruh jajaran Polri itu betul-betul dari pusat sampai daerah ya, betul-betul melakukan atau melaksanakan ya perintah ini ya kepada seluruh jajaran Polri. Sebetulnya ini kalau kami lihat adalah banyak perintah kepada seluruh jajarannya agar memperhatikan betul, melakukan patroli betul ya. Dan diharapkan memang menjadi apa ini adalah kepada seluruh Kapolsek, Kapolres, Kapolda seluruh Indonesia itu bisa menjalankan perintah ini. Jadi baik, Bang, kita ke Mas Zainal. Mas Zainal, ini terakhir Anda melihatnya bagaimana? Apakah memang sebenarnya mungkin nanti akan ada detailnya? Baiknya gimana gitu loh Mas Zainal gitu loh. Soalnya kalau dilihat dari penjelasan Bang Edi, mitra diskusinya Polri juga kan Lemkapi ini sepertinya juga belum firm juga kan gitu. Iya, saya nggak tahu ya apakah maklumat ini dibaca dengan detail. Karena kalau dibaca dengan detail, kelihatannya tidak ditujukan kepada internal kepolisian. Kelihatannya ditujukan kepada masyarakat. Karena kalau kita baca 4 butir, semuanya mengeluarkan maklumat agar A, masyarakat, B, masyarakat, C, mengedepankan Satpol PP, D, masyarakat tidak mengakses, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya tidak ditujukan kepada internal kepolisian ya. Walaupun ya bisa jadi itu menjadi petunjuk bagi kepolisian dalam melakukan sesuatu. Yang kedua adalah tetap saja SKB-nya sendiri masih punya problem besar yang harus dibincangkan ya. Apakah tidak boleh dikeluarkan maklumat? Saya mengatakan tidak ada masalah dikeluarkan maklumat, tentu saja. Tetapi maklumat ini alih-alih menjelaskan lebih detail maksud dari SKB, tapi ternyata sebenarnya menambah beberapa perdebatan-perdebatan yang tidak penting. Yang ketiga, ya kita lihat kembali isinya. Kalau kita lihat baik-baik kan, misalnya tadi dinyatakan bahwa khusus media pers itu masih boleh mengunggah dan tidak ada masalah. Ya, tapi problemnya produk media pers itu akan diakses oleh publik. Itulah. Masyarakat kan akan akses. Jadi padahal di sini dikatakan masyarakat dilarang untuk tidak mengakses dalam kaitan dengan itu. Media boleh, tadi ya, media boleh dalam kaitan mengunggah. Masyarakat mengakses dan bisa menyebarkan begitu ya. Siapa yang akses? Tidak mungkin yang akses hanya media saja. Pasti masyarakat juga ikut mengakses, dan apakah mengakses itu adalah bagian dari tindakan yang salah. Dan termasuk juga substansinya. Saya mengatakan tadi substansinya itu batasannya apa? Batasannya mana batasan yang tadi dikatakan batasannya itu mengandung hoax. Saya pikir tidak perlu pakai maklumat ini, semua hoax harus diperangi. Jadi nggak ada kaitan dengan maklumat ini. Menurut saya kalau hoax semuanya harus diperangi. Tapi kalau dalam batasannya adalah tidak melakukan hoax, tidak melakukan, batasannya itu di mana? Tadi saya contohkan secara sederhana itu tadi. Dalam kaitan dengan keterkaitan FPI berbaiat ke ISIS, itu yang mana? Karena yang ditampilkan pemerintah adalah ketika mereka berbaiat, sedangkan beredar juga di publik sekarang di mana mereka mengkritisi secara lebih detail. Batasannya itu menjadi penting untuk disampaikan. Baik, saya ke Ketua Dewan Pers lagi terakhir, Pak Emnu. Pak, menyambung pernyataan dari Mas Zainal tadi, Pak, bila mana produk jurnalistik ya kemudian diunggah oleh masyarakat, netizen lah sebut begitu ya, ini masih akan terjadi perdebatan juga nggak Pak terkait dengan maklumat yang dikeluarkan oleh Kapolri? Singkat saja Pak Ketua. Tentu nggak mungkin produk pers itu tidak dibaca atau tidak dilihat oleh masyarakat, karena tujuannya adalah informasi itu untuk masyarakat.
Dan masyarakat pun juga punya hak untuk menyampaikan informasi itu sesuai dengan prinsip-prinsip kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi. Saya kira di dataran teknisnya agak rumit sebenarnya. Ya. Jadi seakan-akan nanti akan menjadi sumber pemberitaan yang sah atau yang diperbolehkan itu ya produk jurnalistik. Ya. Karena kalau jurnalistik tidak boleh, kawan-kawan jurnalis tidak boleh menyampaikan berita tentang terkait FPI, TV One sudah kena tadi itu. Ya. TV One sudah memberitakan tadi itu kan banyak begitu tadi foto-foto, gambar-gambar dan seterusnya. Itu. Oleh karena itu saya kira dalam suasana yang kayak begini, Mas Ijeng, Mas Edi, ada baiknya ayo kita duduk bareng lah. Ya. Kalau toh mau merumuskan Diskusi. apa, itu apa yang harus kita ini. Sehingga energi kita tidak dihabiskan untuk hal yang saling kontroversi, sayang lah gitu. Baik. Itu kebersamaan paling mahal. Ya, Baik. dalam situasi yang kayak begini. Baik. Dewan Pers siap untuk duduk bersama-sama, Ya. merumuskan kalau toh seandainya ada yang perlu diselesaikan. Semoga Baik. masih Saya ada kira ruang itu, diskusi Mas juga Adi. begitu ya Pak Baik. ya. Pak Muhammad Nuh, Iya. terima kasih atas waktunya pagi ini ya Sama-sama. Pak Nuh. Dan juga Sama-sama. Mas Zainal Iya. Arifin, termasuk juga Mas Selamat Bang pagi, Pak. Edi Saputra Hasibuan, Direktur Iya. Lemkapi. Terima kasih atas waktu Anda. Sayang Terima sekali kasih. Irjen Pol Purnawirawan Beni Mamoto, Ketua Pelaksana Harian Kompolnas, tidak bisa bergabung ya. Iya. Padahal tadi malam menyatakan sanggup untuk bangun Mungkin pagi. di lain waktu ya. Mungkin di lain waktu. Terima Sehat selalu kasih. untuk Anda semua bertiga Bapak-Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.